informasi dan juga pembelajaran itu memiliki keunggulan utama dalam meningkatkan motivasi serta daya ingat pengguna melalui kombinasi elemen audio dan juga visual. Jadi video ini mampu memvisualisasikan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret sehingga sangat efektif untuk menjelaskan prosedur atau materi yang lebih kompleks. Nah, sedangkan kalau untuk media website sendiri itu dia merupakan media yang menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas global dan juga pengorganisasian informasi yang terstruktur. Sebagai platform berbasis daring, jadi website ini memungkinkan penyebaran informasi secara real time dan juga dapat diakses kapan saja tanpa batasan geografis. Jadi struktur website yang bersifat non-linear melalui sistem navigasi dan juga hyperlink memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk mengeksplorasi konten sesuai kebutuhan spesifik mereka. Nah, adapun fungsi dari media pembelajaran video yaitu yang pertama itu visualisasi konsep yang abstrak. Jadi dia ini bisa menampilkan proses, simulasi, atau kejadian nyata yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Kayak misalnya dia menjelaskan bisa untuk membantu untuk menjelaskan seperti proses biologis, reaksi kimia, atau fenomena alam lainnya yang tidak bisa hanya dijelaskan dengan kata-kata. Jadi bisa dibantu dengan media pembelajaran video ini agar bisa menampilkan audio yang juga visualnya. Kemudian bisa yang kedua itu meningkatkan retensi. Jadi dia ini memperkuat daya ingat melalui kombinasi audio dan juga visual yang membuat informasi itu lebih mudah diserap dan juga diingat. Nah, hal ini itu karena kan otak manusia itu lebih cenderung cepat memproses gambar dan juga suara secara bersamaan dibandingkan hanya dengan melalui kata-kata dan juga hanya ceramah saja. Kemudian, dia ini juga berfungsi sebagai media demonstrasi, yaitu untuk menunjukkan prosedur atau tata cara secara praktis. Jadi media pembelajaran ini bisa digunakan untuk memperlihatkan langkah-langkah atau prosedur secara langsung seperti cara melakukan percobaan, penggunaan alat, ataupun proses kerja tertentu. Nah, sedangkan untuk website sendiri, yaitu memiliki fungsi sebagai pusat informasi dan juga sumber belajar, yaitu dengan menyediakan akses ke materi pembelajaran yang terstruktur dan juga luas, seperti dokumen, artikel, ataupun referensi. Nah, media pembelajaran ini juga berfungsi sebagai tempat terpusat yang menyediakan berbagai materi secara lengkap dan juga terstruktur. Kemudian juga dia memiliki fungsi untuk memfasilitasi kuis, simulasi, dan juga kolaborasi virtual. Jadi interaktivitasnya itu bisa membuat proses belajar menjadi lebih menarik, tidak hanya monoton, serta membantu peserta didik itu untuk menguji pemahaman dan juga berpikir kritis. Nah, selain itu juga jenis media pembelajaran website ini dia itu fleksibilitas. Jadi dia memungkinkan aksesnya itu kapan saja dan di mana saja. Jadi hal ini tuh bisa membantu dalam menyesuaikan proses belajar dengan kondisi dan juga kecepatan masing-masing individu sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih efektif dan juga efisien. Itu dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengidentifikasi kelebihan media video dan website. Yang pertama, kelebihan dari media video. Ada menarik perhatian, jadi konten audiovisual lebih menarik dan tidak monoton. Animasi dan suara dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Variasi tampilan ini membantu menjaga fokus dan minat belajar peserta didik sehingga mereka lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus yang kedua ada dapat diulang atau playback. Siswa dapat mengulang bagian yang sulit dipahami. Dengan mengulang bagian tertentu, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing sehingga pemahaman terhadap materi menjadi lebih mendalam dan tidak tertinggal. Terus yang ketiga ada menampilkan objek tidak terlihat. Jadi
di sini mampu memperlambat atau mempercepat gerakan, contoh pertumbuhan tanaman. Media pembelajaran dapat menampilkan proses atau objek yang sulit diamati secara langsung, seperti pertumbuhan tanaman, pergerakan sel, atau perubahan kimia. Jadi dengan teknik seperti slow motion atau percepatan waktu, siswa dapat melihat proses tersebut secara lebih jelas dan memahami setiap tahap yang terjadi. Terus selanjutnya ada kelebihan media website. Yang pertama ada aksesibilitas tinggi. Jadi maksudnya itu dapat diakses secara luas kapan saja dan dari berbagai lokasi. Jadi media pembelajaran dapat diakses oleh banyak pengguna tanpa batasan tempat dan waktu selama terhubung dengan perangkat dan jaringan internet. Hal ini memungkinkan peserta didik dari berbagai lokasi tetap mendapatkan materi yang sama sehingga mendukung pemerataan pendidikan. Terus yang kedua ada interaktif. Mendukung pembelajaran mandiri melalui kuis interaktif dan simulasi. Media pembelajaran dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif melalui fitur seperti kuis interaktif, simulasi, atau latihan mandiri. Jadi dengan adanya interaksi ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat langsung menguji pemahaman dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Terus yang terakhir ada mudah diperbarui. Jadi materi dapat diperbarui secara real time oleh pendidik. Materi dalam media pembelajaran dapat diperbarui dengan cepat dan mudah oleh pendidik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan atau kebutuhan pembelajaran. Pembaruan ini dapat dilakukan secara real time sehingga informasi yang disampaikan kepada peserta didik selalu relevan dan terbaru. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya identifikasi kekurangan media video dan website. Jadi untuk yang pertama adalah kekurangan produksi biaya. Jadi pembuatan video yang berkualitas kompleks, mulai dari perencanaan konsep, pengembangan itu menghasilkan menarik dan efektif sebagai media pembelajaran. Yang kedua itu isi. Jadi umumnya di mana peserta didik itu hanya menerima informasi tanpa adanya interaktif langsung jika tidak disertai dengan diskusi atau tambahan, pembelajaran bisa menjadi pasif dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian kekurangan media video dan website yang ketiga dalam diperlukan perangkat atau smartphone, sumber listrik dan seringkali koneksi internet. Hal ini tuh dapat menjadi kendala bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan fasilitas atau dengan kemudian kekurangan media website. Yang pertama itu ada bergantung pada internet stabil. Jadi website membutuhkan koneksi internet yang dengan lancar. Jika jaringan ya maka bahkan tidak dapat dilakukan. Kemudian jadi jika pembelajaran melalui website itu cenderung mengurangi jika tidak di dan diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir belajar melalui website peserta
berpotensi terdistraksi oleh berbagai konten lain di internet, seperti media sosial, hiburan, atau iklan. Jadi hal ini dapat menurunkan konsentrasi dan aktivitas belajar jika tidak ada pengawasan atau pengelolaan waktu yang apakah ada Aulia Rahman? Sebetulnya teman kelompok satunya tidak ada, yaitu Aulia Rahma. Jadi contoh itu selanjutnya. Nggak usah. Contoh video biasanya contoh video contoh kita menonton di kan Mohon konsep maaf ini sains. Tina, suaranya dari tadi tidak jelas ya kalau saya dengar. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ibu. Apakah kedengaran atau tidak? Soalnya saya tidak dengar. Sama Ibu. Iya Ibu, tidak kedengaran. Putus-putus. Mungkin Agustina bisa dialihin aja ke teman yang lain untuk ngejelasin karena nanti dipikirnya jelas informasinya dari Agustina tapi kita tidak bisa dengar gitu. Mungkin sambil usaha juga Agustina mungkin untuk jaringannya bagaimana ya. Terima kasih. Oh iya, maaf Ibu. Soalnya tadi yang saya dengar di HP-nya Faisal kalau tidak jelas videonya bisa teman kelompok yang lain untuk menjelaskan. Baik, mungkin di sini saya bantu untuk teman saya menjelaskan yang tadi sempat terputus-putus mungkin karena jaringan. Nah, jadi mungkin bisa saya ulangi dari yang tadi sempat terputus dari kelebihan dan juga kekurangan dari website. Nah, jadi teman-teman, kelebihan sendiri dari website ini itu dia memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi, dapat diakses secara luas kapan saja dan dari mana saja. Ya, kalaupun kita ada di manapun tuh masih bisa mengakses website ini. Nah, ini tuh tidak terbatas waktu, tempat, ataupun hari. Kapanpun kita itu bisa akses. Nah, kemudian juga dia ini mudah diperbarui juga, itu bisa materinya bisa diperbarui secara real time oleh pendidik dan juga bisa oleh pendidik dan juga materi dalam media pembelajarannya itu bisa diperbarui dengan cepat dan juga mudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu dia ketergantungan internet, kemudian resiko distraksinya itu biasanya teralih perhatian oleh konten lain di internet, kayak iklan gitu tiba-tiba. Nah, terus kalau kekurangan sendiri dari video itu, dia itu pembuatannya cukup rumit karena kan membutuhkan waktu juga, membutuhkan waktu, keterampilan yang khusus, serta biaya yang mungkin cukup tinggi juga, tergantung dari jenis video pembelajarannya juga kan. Nah, jadi ini juga kurang interaktif. Kalau misalnya dia ini tidak terjadi komunikasi dua arah, hanya satu arah saja gitu. Nah, terus dia juga ketergantungan pada listrik dan internet. Nah, teman-teman, balik lagi, kita kan menggunakan media pembelajaran video, tentu ini akan membutuhkan yang namanya InFocus dan juga internet yang sangat lancar. Jadi kalau tanpa internet ini, maka itu tidak akan bisa digunakan juga, teman-teman. Itu. Kemudian untuk kelebihan dari video sendiri itu yang tadi, dia itu bisa menarik perhatian, kemudian bisa juga diulang atau di stop kapanpun, misalnya kalau tidak ada yang dipahami di part mana, gitu bisa di stop atau bisa diulangi lagi. Nah, untuk contohnya sendiri teman-teman, di sini kami itu mengambil contoh videonya, ini sebenarnya ada link YouTube, cuman biasanya itu kan kita bisa mengakses contoh media pembelajaran video itu di aplikasi YouTube. Nah, di situ tuh banyak, bisa kita cari kata kuncinya misalnya proses fotosintesis. Nah, itu akan muncul nanti banyak contoh-contoh
media pembelajaran untuk video itu. Jadi dari prosesnya apa saja, dan di situ juga biasanya sudah ada visual dan juga audionya yang sudah mendukung. Nah, untuk contoh websitenya sendiri di sini kita mengambil ruang guru, karena biasanya kan banyak juga siswa-siswa itu menggunakan ruang guru ini bisa untuk kuis dan juga untuk mencari informasi-informasi. Cuman kalau mencari informasi yang lebih tepat mungkin tidak bisa menggunakan website ini juga, boleh menggunakan website yang lainnya. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 telah mempresentasikan materinya. Baik, langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Kepada forum yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, kepada Nurfadia Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi langsung saja saya akan bertanya kepada kelompok 3 terkait materinya. Jadi tadi telah dijelaskan pemateri bahwa salah satu kekurangan dari media video ini adalah kurang interaktif. Nah, sebagai calon guru, bagaimanakah cara kita mengatasi hal tersebut supaya siswa ini bisa tetap aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya menjadi penonton saja? Seperti itu. Sekiranya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurfadia Putri. Kepada forum yang ingin bertanya, saya persilakan 2 orang lagi untuk sesi pertama. Jika ada waktu kita tambahkan. Kepada forum, saya persilakan untuk bertanya. Kepada Sri Awindi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja saya ingin bertanya kepada pemateri terkait dengan kekurangan dari media website, di mana tadi ada dijelaskan bergantung pada internet yang stabil. Nah, jadi pertanyaanku itu, apakah pembelajaran berbasis website ini tetap dapat dikatakan efektif jika tidak semua siswa itu memiliki akses internet yang stabil? Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sri Awindi. Sebelum ke pertanyaan terakhir, kepada Nurfadia Putri dan Sri Awindi, mohon pertanyaannya boleh dikirim di room chat agar teman-teman dan Ibu bisa melihat pertanyaannya. Baik, kepada Farah, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Mutia dengan akhiran NIM 052. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Jadi pertanyaanku itu, jika siswa memiliki motivasi belajar yang rendah, apakah penggunaan website tetap bisa mendorong kemandirian atau justru memperbesar peluang terdistraksi? Apakah suara saya terdengar, moderator? Boleh diulang pertanyaannya? Lebih jelas. Oke. Jadi pertanyaan saya, jika siswa memiliki motivasi belajar yang rendah, apakah penggunaan website tetap bisa mendorong kemandirian atau justru memperbesar peluang terdistraksi? Gimana, moderator? Ya, baik. Suaranya sudah terdengar. Terima kasih kepada Farah telah bertanya. Mohon pertanyaannya diketik di room chat agar teman-teman dan forum juga bisa melihat pertanyaannya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan 3 tersebut. Kepada kelompok 3 saya persilakan untuk menjawab. Kepada Nikade, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nurfadia Putri tadi terkait bagaimana cara kita sebagai calon guru untuk mengatasi kekurangan media video yang cenderung kurang interaktif supaya siswanya itu bisa aktif dan tidak hanya menjadi penonton. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kekurangan dari video ini itu bisa jadi dia kurang interaktif kalau misalnya tidak ada umpan baliknya atau hanya terjadi komunikasi satu arah, itu hanya dari gurunya saja atau dari pendidiknya saja. Nah, sedangkan
Terus bagaimana caranya kita sebagai calon guru untuk mengatasi kekurangan media pembelajaran video ini supaya pembelajaran ini terjadi interaktif. Nah, jadi yang pertama kita itu bisa menggunakan media pembelajaran video ini, misalnya kayak sebelum kita memutarkan videonya, kita bisa juga memberikan pertanyaan terlebih dahulu yang nantinya akan terjawab di video yang akan kita putarkan. Atau bisa saja kita jelaskan dulu menggunakan video. Nah, nanti bagian tengahnya itu mungkin kita bisa stop dulu. Nah, kita siapkan memang pertanyaan-pertanyaan di situ agar memicu yang namanya diskusi. Seperti itu. Nah, selain itu juga bisa juga kita suruh dulu untuk mengamati, untuk melihat dulu bagaimana media pembelajaran video ini. Kayak kita putarkan dulu semuanya sampai selesai. Nah, setelah itu baru kita membuatkan pertanyaan sesuai dengan video yang kita tampilkan tadi. Nah, setelah itu baru kita suruh siswanya untuk diskusi atau buat dulu kelompok kecil untuk mereka diskusikan dari isi video tersebut, baru setelah itu mereka boleh mempresentasikannya. Nah, jadi kita bisa membuat pembelajarannya itu jadi interaktif. Jadi sebelum kita menggunakan media pembelajarannya, usahakan dulu kita memikirkan solusi-solusinya agar pembelajarannya terjadi dengan baik. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik-adik telah menjawab. Kepada anggota kelompok 3 maksudnya, saya persilakan untuk menambahkan 1 orang saja. Kepada Marsha, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya mau menambahkan sedikit terkait pertanyaannya Faidia, yaitu pertanyaannya bagaimana cara kita sebagai calon guru mengatasi kekurangan media video yang cenderung kurang interaktif agar siswa tetap aktif dan tidak hanya menjadi penonton. Nah, jadi untuk mengatasi kekurangan media video yang cenderung membuat siswa pasif, dapat menerapkan strategi pembelajaran aktif seperti pause and discuss, atau artinya video dihentikan pada bagian tertentu untuk diskusi. Jadi pemberian lembar kerja berbasis pertanyaan kritis serta tugas refleksi setelah menonton. Video sebaiknya dipadukan dengan model seperti problem basic learning atau project based learning agar siswa tidak hanya menonton tetapi juga menganalisis dan memecahkan masalah. Guru juga bisa menggunakan platform interaktif seperti Edpuzzle atau Kahoot untuk menyisipkan kuis langsung di tengah video. Dengan demikian, video berubah fungsi dari sekedar media penyampai informasi menjadi pemantik aktivitas berpikir kritis dan diskusi. Mungkin hanya itu yang saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 4 yang telah menambahkan. Langsung saja saya berikan kepada forum 1 orang juga untuk memberi tambahan jika ada. Kepada forum yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan 1 orang. Desak, saya persilakan. Sebelumnya kepada Farah, mohon tangannya di bawah sudah boleh diturunkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan dari Nur Fadia Putri. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana cara kita sebagai calon guru mengatasi kekurangan media video yang cenderung kurang interaktif agar siswa tetap aktif dan tidak hanya menjadi penonton. Sebagai calon guru, kekurangan media video yang cenderung membuat siswa pasif dapat diatasi dengan mengubah cara penggunaannya. Video tidak hanya ditonton, tetapi dijadikan pemicu aktivitas belajar. Guru dapat menyiapkan pertanyaan sebelum, saat, dan setelah pemutaran video untuk merangsang berpikir kritis. Nah, selain itu, siswa dapat diminta mencatat poin penting, mendiskusikan isi video dalam kelompok, atau membuat rangkuman dan
tanggapan pribadi. Guru juga bisa menghentikan video pada bagian tertentu untuk meminta prediksi atau mendapat pendapat siswa. Dengan strategi ini, video berubah dari sekedar tontonan menjadi alat pembelajaran aktif yang melibatkan partisipasi siswa. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bukan jawabannya. Ada Nurfadia Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih juga kepada teman-teman pemateri dan teman forum yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa meskipun media video itu cenderung kurang interaktif, tetapi kita sebagai guru ini tetap bisa membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dengan cara mengombinasikannya dengan strategi-strategi yang tepat. Misalnya, sebelum video diputar, guru itu bisa memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu agar memancing diskusi, juga agar siswa ini punya fokus saat menonton. Nah, selain itu, misalnya saat video berlangsung, kita juga bisa menghentikan videonya itu di bagian-bagian tertentu untuk mengajak siswa berdiskusi singkat atau meminta mereka menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti setelah video itu selesai, siswa bisa diberikan tugas-tugas kecil seperti membuat resume atau rangkuman, menjawab pertanyaan atau berdiskusi kelompok. Nah, jadi kuncinya itu sebenarnya bukan hanya dari videonya saja, tetapi dari bagaimana guru ini bisa mengelola proses pembelajarannya. Dengan begitu, siswa itu tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi bisa terlibat aktif dan berpikir kritis selama kegiatan berlangsung. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari jawaban teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pada Nurfadia telah menyimpulkan, langsung saja saya berikan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pada Agustina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Awindi. Sebelumnya moderator, kalau memang suara aku tidak jelas lagi, nanti tolong dikasih tahu lagi. Jadi terkait pertanyaannya Windy, yaitu di mana apakah pembelajaran berbasis website tetap dapat dikatakan efektif jika tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil. Jadi memang kalau kita melihat pembelajaran berbasis website itu memang memiliki banyak kelebihan, ya, seperti akses informasi yang luas, fleksibilitas waktu dan variasi sumber belajar. Namun efektivitasnya itu sangat tergantung pada ketersediaan akses internet yang stabil. Jadi jika tidak semua siswa yang memiliki akses internet yang baik, maka pembelajaran berbasis website itu tentu tidak bisa dikatakan sepenuhnya efektif. Nah, hal ini karena menimbulkan kesenjangan belajar antara siswa yang memiliki akses internet yang baik dan yang tidak. Jadi, siswa dengan internet yang terbatas akan kesulitan mengakses internet, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Namun, kondisi ini bukan berarti pembelajaran berbasis website itu tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi, kita akan kembali lagi ke gurunya. Itu dapat bagaimana caranya guru itu dapat menyiapkan media pembelajaran yang bisa diakses secara offline, seperti kayak menyediakan PDF atau video yang sudah disimpan, yang maksudnya yang sudah di-download. Jadi guru itu bisa memberikan alternatif tugas yang tidak selalu bergantung pada internet.
Nah, selain itu, guru dapat mengkombinasikan metode online dan offline, misalnya materi inti diberikan secara langsung di kelas. Nah, sedangkan website-nya itu digunakan sebagai pelengkap atau pengayaan. Dengan begitu siswa yang memiliki keterbatasan internet tak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, guru juga perlu mempertimbangkan kondisi siswa yang sebelumnya menerapkan media berbasis website agar pembelajaran tetap adil dan merata. Jadi, efektivitas pembelajaran berbasis website itu sangat bergantung pada kesiapan fasilitas dan strategi guru dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Saya rasa itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agustina telah menjawab. Saya rasa karena waktunya sudah mepet, mungkin sudah tidak ada lagi tambahan dari pemateri maupun dari forum untuk pertanyaan kali ini, dan juga kesimpulan juga saya bisa tiadakan kepada penanya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan terakhir. Pada kelompok 3 saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir dari Farah Mutia, di mana pertanyaannya itu, jika siswa memiliki motivasi belajar yang rendah, apakah penggunaan website tetap bisa mendorong kemandirian atau justru memperbesar peluang terdistraksi? Nah, jadi jika motivasi belajar siswa rendah, penggunaan website dalam pembelajaran dapat memberikan dampak yang berbeda, tergantung pada desain pembelajaran dan peran guru. Di satu sisi, website dapat mendorong kemandirian karena biasanya menyediakan materi yang terstruktur, fitur latihan soal, umpan balik otomatis, serta akses fleksibel kapan saja. Fitur seperti progres belajar, kuis interaktif, dan forum diskusi dapat membantu siswa belajar secara bertahap sesuai kecepatannya sendiri. Misalnya platform seperti Google Classroom atau Moodle memungkinkan guru memantau aktivitas siswa, memberikan tenggat waktu, serta memberi umpan balik langsung, sehingga siswa tetap terarah. Namun, bagi siswa dengan motivasi rendah, akses internet juga membuka peluang distraksi yang besar, seperti media sosial, permainan daring, atau konten hiburan lain. Jadi, tanpa tujuan belajar yang jelas dan pengawasan yang cukup, siswa bisa saja membuka website pembelajaran hanya sebagai formalitas tanpa benar-benar memahami materi. Oleh karena itu, agar website ini benar-benar mendorong kemandirian, guru perlu menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan terukur. Kemudian membagi materi menjadi bagian kecil yang mudah dicapai. Terus ada memberikan tugas berbasis proyek atau masalah agar siswa aktif. Dan terakhir ada melakukan monitoring serta refleksi rutin. Jadi dengan strategi tersebut, website tidak hanya menjadi media akses informasi, tetapi menjadi alat yang membangun tanggung jawab dan disiplin belajar siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mas telah menjawab pertanyaan terakhir. Seperti saya yang katakan tadi, sekali lagi saya mohon maaf kepada pemateri maupun forum yang tidak bisa menambahkan jawabannya, serta pada penanya saya tidak beri kesempatan untuk memberi kesimpulan. Langsung saja sebelum saya kembalikan kepada Ibu, saya memberi kesimpulan sedikit terkait materi kelompok 3 pada hari ini. Di mana pada kelompok 3 kali mengambil judul materi jenis media pembelajaran, video, dan website. Media pembelajaran berbasis video dan website merupakan bentuk inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas proses belajar. Media video didefinisikan sebagai media audiovisual yang menggabungkan gambar dan suara sehingga mampu memvisualisasikan konsep abstrak, meningkatkan retensi belajar, serta membantu demonstrasi prosedur atau langkah kerja.
di mana kelebihan video terletak pada daya tariknya, kemampuannya menampilkan proses yang sulit diamati secara langsung, serta dapat diputar ulang sesuai kebutuhan. Namun media ini memiliki kelemahan seperti biaya produksi yang relatif tinggi, keterbatasan interaktivitas jika tidak disertai diskusi, serta ketergantungan pada perangkat daya dan listrik. Sementara itu, pada media website merupakan media pembelajaran berbasis daring yang menyajikan materi secara terstruktur dan fleksibel. Website berfungsi sebagai pusat informasi mendukung interaktivitas melalui kuis dan simulasi, serta memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja. Keunggulannya meliputi kemudahan pembaruan materi secara real-time, jangkauan luas, dan dukungan terhadap pembelajaran mandiri. Namun website juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, minimnya interaksi tatap muka, serta potensi distraksi bagi peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kelompok 3 kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu untuk memberi penguatan terhadap pertanyaan 3 tadi. Pak Ibu, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak atas presentasi dan diskusinya, walaupun sebenarnya masih ada sisa waktu sedikit gitu ya. Untuk tadi kayaknya penanya yang ketiga apakah sudah diberikan kesempatan untuk menyimpulkan atau belum? Belum ya kayaknya ya? Belum Ibu. Kelompok. Iya. Juga tidak. Oke. Ya, sudah. Oke, karena sudah diberikan ke saya, jadi saya akan memberikan tambahan ya terkait materi hari ini. Materi hari ini yaitu terkait media pembelajaran video dan website ya. Karena banyak banget jendela yang akan saya buka, jadinya saya akan membagikan layar penuh saja ya, karena biar lebih enak juga transisinya gitu. Nah ini seperti janji saya, jadi saya akan usahakan selalu memperlihatkan ya progres nilai dari kalian semua ya, dari pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, karena sekarang itu pertemuan keempat gitu ya. Jadi kalian sudah bisa lihat nilai kalian di 2 pertemuan sebelumnya ya. Tentunya kalau untuk yang mind map itu kalian sebenarnya juga sudah lihat nilai kalian di tugas kalian gitu ya. Silakan bisa dicermati komentar dan nilainya ya, karena kadang mohon maaf juga adik-adik keterbatasan waktu saya untuk menilai tugas kalian, karena tugas saya juga bukan hanya menilai tapi banyak juga. Jadi kadang komentar saya itu ada yang mungkin kalian menemukan spesifik banget atau detail banget gitu ya, mungkin di tugasnya siapa gitu ya, tapi ada kadang enggak juga gitu, karena kesalahannya sama tapi orangnya berbeda gitu. Jadi saya tidak bisa ngetik satu-satu lagi semuanya gitu. Nah, saran dari saya sih kalau misalkan kalian mau lihat misalkan komentar yang lebih spesifik, bisa lihat punyanya teman-teman yang lain juga gitu ya, bandingkan nilai kalian dan kesalahannya gitu, karena bisa saja komentar kalian dapatnya yang general, tapi teman-teman yang lain itu komentarnya detail. Nah itu random aja, karena kadang mungkin saya meriksanya siapa duluan, nah itu biasanya yang lebih detail, atau mungkin juga belakangan, biasanya juga kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya, karena kalian sudah bisa melihat juga tugas dari teman-teman yang lain, jadi bisa belajar kesalahan dari situ. Begitu ya. Nah, kemudian untuk keaktifannya itu nanti saya akan rekap gitu ya. Jadi memang tidak bisa setiap pertemuan itu semuanya aktif begitu. Tapi kalian sudah bisa lihat tuh kalian udah aktif di pertemuan apa aja begitu ya. Nah, untuk misalkan apakah nanti ada akses pembukaan lagi untuk yang belum mengumpulkan, mungkin saja ada, tapi itu 1 kali gitu. Jadi mungkin terakhir mungkin ya ketika selesai
mungkin saya akan buka, tetapi tentu standar nilainya berbeda dengan teman-teman yang sudah mengerjakan on time, begitu ya. Jadi bagi yang mungkin belum, silakan bisa dibuat aja tugasnya. Nanti jika itu aksesnya dibuka, maka kalian tinggal upload gitu. Jadi jangan menunggu aksesnya dibuka dulu baru mengerjakan, gitu ya. Nah, saya masuk ke materinya. Jadi ada banyak sekali yang akan saya perlihatkan ke kalian. Mungkin kalian bisa lihat juga di jendela saya ini banyak banget ya yang saya buka. Nah, ini tadi nanti saya nambahinnya sedikit-sedikit ya. Jadi mungkin lebih banyak contoh dari produknya. Kalau tadi secara konsep itu kan sudah dijelaskan oleh presenter ya. Nah, mungkin saya akan nambahinnya dikit-dikit aja untuk mungkin kayak ciri-ciri atau kelebihan ataupun kekurangan. Karena banyak yang saya akan tampilkan contohnya, lebih kayak produknya seperti apa. Nah, ini adik-adik, pertama saya masuk ke website dulu ya. Jadi tadi contoh dari presenter itu adalah untuk website itu adalah Ruang Guru. Nah, itu sudah benar. Jadi salah satu contoh website pembelajaran itu misalkan platform berbasis kayak les online gitu ya. Ya, Ruang Guru itu salah satunya. Ada banyak, ada Zenius, Ruang Guru, ada Kuiper, ada banyak sekali. Nah, tapi memang mungkin ada yang sudah pernah pakai ini waktu masuk kuliah, baru mau masuk kuliah itu kan ada tesnya mungkin ya. Nah, pasti punya experience dalam belajar di website online ya. Biasanya memang website-website yang besar seperti yang Ruang Guru ini itu kan sangat komprehensif ya materinya. Kita sesuaikan dengan jenjangnya, kita sesuaikan dengan kemudian kelasnya dan materi apa atau tujuan mau ambil les itu misalkan itu apa, itu kan ada gitu ya. Jadi komprehensif, terus websitenya itu terdiri dari banyak pasti menu-menu di dalamnya, bukan hanya materi, pasti ada juga evaluasi, mungkin ada juga kayak live streaming dan lain sebagainya gitu, sehingga website itu kan sebagai tempat gitu ya secara online diakses yang menyediakan banyak sekali materi, baik itu tadi ada materi berupa mungkin modul, tulisan ataupun video gitu ya, yang kita juga nanti akan lihat video contoh videonya seperti apa gitu ya. Jadi video bisa masuk ke website gitu. Jadi dibandingkan dengan media-media pembelajaran yang lain yang kita sudah pelajari, website itu lebih lengkap gitu karena dia itu tempat, tapi tempatnya itu online gitu ya, elektronik, sehingga kita bisa mau belajar yang mana gitu kan, tergantung isi dari websitenya itu apa. Nah, tapi memang kekurangannya kalau website-website yang besar itu pasti dia berbayar ya, ada paketannya gitu, jadi memang tidak bisa diakses oleh siapapun gitu ya, yang mau belajar harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah, ini Ruang Guru ya, karena tadi mungkin presenter tidak memperlihatkan ya contohnya secara jelas itu tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau website yang lain ada juga misalkan kayak Khan Academy, ada yang pernah dengar itu website belajar juga, dia free ya, tapi memang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesianya ada tapi tidak begitu lengkap. Itu saya pernah gunakan gitu ya, iseng-iseng baca, bagus untuk kita sebagai misalkan adik-adik mahasiswa pun bisa belajar itu juga gitu ya. Mirip-mirip dengan Ruang Guru tapi dia gratis gitu. Cuman memang kekurangannya bahasa Inggris. Nah, itu ya. Tapi adik-adik sebenarnya website itu bagi guru sendiri itu tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai yang mengembangkan gitu ya. Jadi artinya website itu tidak bisa kita itu hanya mengandalkan website besar, bisa gitu, tapi kita sendiri pun punya kemungkinan untuk membuat website sendiri gitu ya. Nah, ini salah satunya. Jadi contoh yang akan saya tampilkan ya, selain dari
yang tadi presenter itu adalah ada website ya di sini. Kalau di artikel ini saya ambil di jurnal ini Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran Sinta 5. Jadi artikel ini tuh membahas mengenai mereka menceritakan pengembangan website mereka menggunakan Google Sites. Jadi ternyata Google itu juga menyediakan tempat untuk kita misalkan sebagai orang yang mau mengembangkan website untuk pembelajaran itu bisa gitu ya dengan kita menggunakan Google Sites. Nah, kemudian habis dikembangkan itu dilihat kemampuan berpikir kritisnya. Nah, artikel yang bagus itu menyediakan linknya sehingga kita itu sebagai pembaca tahu juga produknya itu seperti apa. Nah, ini kalian bisa lihat ya ketika saya klik itu nanti ke sini. Ya, saya sudah buka. Ini, jadi website itu bisa sesederhana ini ataupun juga sesimpel ini gitu ya, dibandingkan mungkin tadi website yang besar yang tadi ya. Nah, sehingga guru itu bisa sebenarnya membuat website sendiri untuk siswanya sendiri gitu. Jadi lebih dekat, lebih lebih siswanya juga lebih kenal gitu ya dengan website tersebut karena yang mengembangkan itu gurunya gitu. Nah, ini yang dikembangkan salah satunya ya. Jadi dia menggunakan Google Site sehingga domainnya itu kalian bisa lihat di sini sites.google.com. Nah, karena memang ada website-website atau penyedia website itu yang memberikan layanan atau kita bisa misalkan pakai jasanya mereka website itu secara gratis, tetapi memang kekurangannya adalah domainnya pasti menggunakan nama mereka gitu ya, sites.google.com. Beda dengan Ruang Guru, kalau Ruang Guru pasti Ruang Guru sendiri karena ini pro gitu ya. Beda dengan penyedia website yang tidak berbayar seperti Google Sites gitu. Nah, tetapi walaupun dia gratis ya kita bisa saja gitu tetap membuat sebuah tempat belajar yang interaktif gitu ya dan yang menarik. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali menu-menunya walaupun tampilannya berbeda dengan yang di website tadi ya, website sebelumnya. Di sini ada menu beranda, tujuan pembelajaran gitu ya. Ketika misalkan siswa itu membuka website ini, maka siswa bisa melihat misalkan apa saja sih isi-isi di dalam, mulai dari tujuan pembelajaran, misalkan melihat, oh apa sih tujuan belajar hari ini atau materinya misalkan gitu ya. Nah, bisa dilihat, oh ini. Nah, setelah itu ada fitur klik home lagi untuk balik lagi ke menu utama, melihat lagi apa lagi isinya. Oh, ada materi. Nah, materinya tentang apa atau bentuknya seperti apa. Oh, bisa dilihat nanti secara mandiri oleh siswa yang terhubung dengan internetnya masing-masing gitu ya. Entah itu berada di kelas ataupun di lab komputer ataupun di mana aja gitu ya, di luar dari kelas. Misalkan oh, ini ketika dibuka materinya dia basisnya itu teks gitu ya atau modul. Nah, ini berarti si guru bisa membuat website kemudian memasukkan file-file ini. Nah, kalau kalian bisa lihat ini tuh sebenarnya terhubung dengan kayaknya sih Google Drive ya. Ini. Silakan bisa dicek aja masing-masing ya. Jadi ternyata website itu kita pakai website tapi kita bisa masukin link lain gitu ya untuk menunjang isi dari website tersebut. Kemudian selain materi berbentuk teks, ternyata website itu juga kita bisa masukkan video. Nah, ketika kita klik menu video, kita lihat, oh ternyata ada channel yang berbeda ya. Yang ini channelnya yang ini, ya, yang kiri, yang kanan juga beda ya. Nah, tapi materinya relevan gitu dengan materi tadi karena sepertinya memang isinya baru satu materi gitu. Jadi ternyata guru ketika bikin website bisa juga masukin informasi-informasi yang mungkin bukan dari gurunya sendiri yang bikin, misalkan videonya bukan dari video guru originalnya tapi dari luar, misalkan dari YouTube ini ya, kemudian dimasukkan ke websitenya selama itu relevan. Ya, tapi bisa juga guru bisa bikin sendiri walaupun memang kekurangannya pasti butuh waktu lama karena kalau bikin versi sendiri itu pasti from the scratch atau from zero itu pasti lama. Nah, kemudian ada lagi, oh ternyata kita bisa masukin menu lain gitu ya. Ada lagu di sini, games, evaluasi dan profil gurunya gitu.
Apakah bisa ditambah menu lain? Bisa gitu, tergantung bagaimana kreativitas gurunya. Sehingga website itu tergantung apakah gurunya atau yang mengembangkan itu kreatif atau tidak gitu ya. Nah, memang yang paling bagus website itu memiliki tadi tujuan belajar, materi, dan juga evaluasi seperti yang ada di sini gitu ya. Kalau kalian buka di sini gamesnya itu siswa bisa langsung kerjain gitu ya, atau langsung main permainan yang ada di sini. Ini bagus adik-adik gitu ya. Bagi adik-adik yang tertarik untuk bikin tugas akhirnya website, silakan ya. Kemudian ada menu evaluasi juga gitu ya. Tapi di sini sepertinya tidak interaktif dalam hal guru dan siswa tidak bisa berinteraksi gitu. Karena di sini nggak ada kolom chat ya, atau enggak kolom diskusi. Nah, satu lagi mungkin saya kasih contoh ini, ya ini contoh dari kelas C kalau nggak salah ya. Kemarin itu mereka contohin website pembelajaran ini, Bioman. Nah, makanya saya kasih juga ke kalian, siapa tahu bisa sharing ilmu juga di sini ya. Ini juga salah satu website, walaupun memang dia bahasa Inggris. Ini dia websitenya juga website besar karena dia berbayar untuk akses $2 per tahun, jadi $1 itu sekitar 17.000 gitu ya, jadi satu tahunnya mungkin sekitar 34.000, itu lumayan murah ya untuk satu tahun. Jadi setiap materinya itu ada kayak simulasi gitu, simulasi games gitu untuk memahami materi. Silakan bisa diakses gitu ya. Nah, satu lagi ini adalah website saya. Jadi ini website waktu saya membuat tugas akhir. Jadi ini beda dengan kalau yang tadi kan dia pakai site.google.com ya, ini gratis. Nah, ini waktu itu saya pakai Blogspot. Gitu ya, pakai Blogspot. Jadi kita juga sebenarnya bisa memanfaatkan website-website atau penyedia website yang bisa membuat gitu ya website dari awal gitu ya yang gratis gitu. Ada Blogspot tadi, ada site.google, ada juga WordPress mungkin ya yang familiar gitu ya. Itu kita bisa pakai untuk pembelajaran juga gitu. Nah, ini mirip-mirip juga dengan yang tadi ya, website yang ini ya. Nah, kalau saya domainnya blogspot.com karena ini gratis gitu ya, tidak bayar. Nah, walaupun tampilannya berbeda, tapi pasti at least website itu, kalau website pembelajaran pasti memiliki beberapa menu-menu yang utamanya ada, yaitu materi, kemudian evaluasi gitu ya. Di sini kayak kalian bisa lihat ada menu beranda, video gitu ya. Nah, kalau di sini adik-adik yang mengenal SoundCloud, pernah dengar ada website namanya SoundCloud. Jadi SoundCloud itu kan untuk suara ya, jadi kadang orang yang pakai SoundCloud itu untuk merekam suara nyanyi gitu ya, dulu itu booming sekali. Nah, ternyata bisa kita pakai untuk kita sisipkan ke website kita sebagai, misalkan di sini saya menyeting ketika dibuka si website ini ada suaranya gitu ya. Kedengeran nggak ya? Nah, mungkin semoga kedengaran ya. Jadi kita bagaimana kitanya gitu ya untuk bisa berkreasi, bikin website itu semenarik mungkin gitu ya, sejelas mungkin gitu. Nah, kita bisa masukkan website, misalkan ini tadi SoundCloud untuk suara gitu ya, ketika seolah-olah menyambut orang-orang yang mau masuk ke website gitu ya. Kemudian mungkin ada tutorial akses websitenya, di sini juga saya sediakan, karena kadang memang kelebihan website itu walaupun dia sangat lengkap ya isi di dalamnya, tapi bisa jadi orang yang baru pertama kali membuka website itu bingung gitu navigasinya kemana dulu. Nah, bisa tuh kita membuat kayak panduan ataupun guidebook ataupun tutorial gitu ya di bagian berandanya untuk bisa orang-orang yang mengunjungi website tersebut
tahu gitu menu-menunya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, begitu ya. Nah, saya juga menyediakan video gitu ya, materi berbentuk video, ini bisa langsung diklik untuk masuk ke channel YouTube gitu ya. Terus ada juga handout, sama seperti website sebelumnya, ada materi yang saya sebenarnya menyisipkan file ini sebenarnya dari Google Drive, kemudian dimasukkan ke website, itu bisa. Jadi ketika dibuka, ini tinggal dibaca di sini gitu. Ya, kemudian ada juga menu evaluasi gitu ya. Ketika diklik itu nanti ada diantar ke website tertentu. Nah, bedanya dengan website yang sebelumnya itu kan evaluasinya dia tertanam di website. Nah, kalau saya masih belum bisa tuh bagaimana cara men-settingnya ya, sehingga saya itu ketika misalkan siswa ngeklik evaluasi, mereka nanti dibawa ke website luar. Ini saya pakai Quizzes ya. Kalau sekarang namanya wayground.com gitu. Jadi ini adalah website untuk evaluasi. Kemudian ada menu download juga jika ada siswa yang mau menonton berulang kali video tanpa paketan internetnya kemakan terus, nah bisa diklik setiap videonya. Nah, tapi bedanya ini website yang saya bikin benar-benar dari awal gitu. Jadi saya membuat video itu saya juga bikin dari awal videonya. Jadi bukan dari video orang gitu. Nah, adik-adik sendiri ataupun guru itu sebenarnya bisa seperti itu juga gitu. Mau semuanya itu yang bikin adalah guru, itu sangat-sangat dianjurkan gitu ya. Nah, satu lagi, oh iya, mungkin yang berbeda dengan website sebelumnya, saya ada kolom diskusi adik-adik di sini. Walaupun memang harus login ataupun bisa juga sebagai tamu di sini ya. Nah, jadi unsur interaktivitasnya itu juga harus harus diperhatikan juga oleh guru ketika misalkan mau mengembangkan website. Apakah interaktif atau tidak? Artinya apakah guru dan siswa itu bisa berinteraksi secara online gitu ya, lewat chat room misalnya at least atau tidak. Nah, kalau ada unsur interaktivitasnya itu lebih bagus gitu, sehingga guru dan siswa itu tetap terhubung. Misalkan guru mau memberikan perintah di saat siswa di saat bersamaan gitu ya, di tempat yang berbeda mungkin gitu, itu bisa gitu lewat chat room, entah siswanya mau bertanya atau diskusi bisa di website tersebut gitu ya. Nah, satu lagi contoh website ya, yaitu website yang dikembangkan oleh mahasiswa di prodi kita juga. Jadi dia itu mengembangkan website gitu ya. Nama domainnya atau penyedianya itu adalah ginomio.com. Ini gitu. Jadi ada banyak sekali gitu yang kita bisa pakai gitu ya untuk kita mau bikin website dari awal dan lebih sederhana sebagai pemula itu bisa ya. Jadi ini domainnya ginomio.com. Tapi sayangnya ketika saya buka itu ternyata situsnya sudah tidak tersedia. Berarti memang sudah dihapus gitu ya oleh yang bersangkutan gitu. Karena memang sudah selesai tugas akhirnya. Jadi itu ya, saya mau kasih lihat ininya, contoh skripsinya ya. Jadi, nah ini, jadi dia itu mengembangkan Moodle itu tadi website itu gitu ya, untuk dikembangkan dulu, kemudian dipakai di kelas gitu, untuk melihat hasil belajar. Nah, ini satu-satunya mungkin media pembelajaran berbasis web yang saya dapatkan sebagai tugas akhir, karena sejauh ini saya belum menemukan lagi gitu yang mengembangkan website, karena memang tadi gitu ya memang bagus sekali gitu, lengkap ya kalau kita memang mau membuat itu lengkap di dalamnya, tapi memang butuh waktu gitu. Jadi memang butuh keterampilan, ketelatenan gitu ya untuk membuat website tersebut gitu ya. Ini tahun 2023 udah hampir 3 tahun ya tugas akhir ini gitu. Nah, kemudian tadi mungkin ada sedikit yang bertanya
Oh, ini juga. Jadi dia mengembangkan website ditambah dengan buku panduan adik-adik. Jadi memang bagusnya tadi ketika website itu baru pertama kali dibikin, ketika siswa itu baru pertama kali lihat, maka alangkah lebih baiknya ada buku panduan atau kayak tadi tutorial gitu ya, untuk membuat siswa itu paham apa sih yang akan mereka masukin gitu ya di website tersebut gitu ya. Nah, ini tadi untuk dokumentasinya. Jadi ini dia di kelas gitu ya untuk pakai website tersebut gitu di dalam kelas. Tadi ada mungkin pertanyaan sedikit bagaimana misalkan website itu letaknya di mana sih di dalam pembelajaran gitu. Nah, mungkin sedikit aja ya saya kasih tambahan terkait apa saja sih kayak langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Nah, umumnya sebenarnya di dalam kelas itu guru itu pasti membagi kegiatan itu, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan ada juga kegiatan penutup gitu ya. Nah, di mana misalkan website itu dipakai ya, jadi tidak terbatas sebenarnya berada di mananya gitu ya, tidak satu versi, ada banyak sekali macam-macam berada di mananya. Jadi tergantung gurunya itu mau menempatkan misalkan website itu ditaruh di mana gitu. Kalau di penelitian ini dia websitenya itu berada di kegiatan inti gitu. Jadi ketika selesai pendahuluan si website itu dipakai gitu untuk di kegiatan inti sampai 115 menit gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi artinya hampir website itu dijadikan sebagai sumber belajar gitu ya, karena satu-satunya yang yang bisa dipakai siswa untuk belajar itu adalah website tersebut, walaupun nanti gurunya membimbing atau melihat gitu ya bagaimana siswa itu belajar gitu, tapi tidak serta-merta si gurunya yang menjadi sumber belajarnya. Itu bisa seperti itu juga gitu ya. Dan tentunya website ini sebelum dipakai ke kelas atau kayak sebelum dipakai untuk penelitian itu memang harus tetap dinilai gitu ya, atau divalidasi sama seperti dua media pembelajaran yang pertemuan sebelumnya gitu ya, flipbook dan poster. Nah, selanjutnya saya mau ke video ya. Jadi video pembelajaran itu apa? Nah, tadi salah satu contoh video pembelajaran yang ditampilkan di PPT-nya presenter itu yang ini ya. Saya bisa. Nah, ini sebenarnya bagus tadi ditampilkan sedikit seperti apa sih bentuknya gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi berarti video pembelajaran itu adalah sebuah media pembelajaran yang tadi terdiri atas ada suara naratornya, kemudian ada gambar, ataupun animasi gitu ya, ataupun visualnya gitu. Sehingga lebih memudahkan siswa itu untuk memahami materi karena dia di saat yang bersamaan melihat dan mendengar gitu materi itu. Seperti itu ya. Nah, ini ada banyak sekali jenis-jenis dari video itu. Ada video yang basisnya lebih ke animasi seperti materi hari ini gitu ya, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ya. Atau channel lain yang ada di YouTube gitu ya, itu banyak. Misalkan kayak ini kan dia channelnya Saya Bisa ya, ada juga Kok Bisa gitu. Atau video pembelajaran lain yang dikembangkan oleh per orang gitu ya. Kalau ini kan mungkin channel lebih besar ya. Dia konsisten misalkan mengembangkan, tapi ada juga mungkin yang mengembangkan misalkan guru gitu masukin itu di YouTube gitu ya, itu juga bisa sebagai video pembelajaran. Nah, selain itu saya juga sedikit memperlihatkan video saya walaupun tidak Nah, walaupun tidak sebagus yang tadi ya, ini juga tadi saya bikin waktu itu bikin video pembelajaran yang videonya itu ada video di dalam gitu. Jadi contohnya bisa seperti ini. Jadi kita merekam, kita menjelaskan sebuah video, kemudian hasil rekaman itu misalkan kita edit, nah itu sudah bisa juga sebagai video pembelajaran gitu ya, walaupun memang bukan animasi full. Bisa seperti itu gitu. Atau ada lagi misalkan jenis video pembelajaran misalkan seperti ini
Oh, bukan yang ini. Video pembelajaran yang lain misalkan ya kita ceramah seperti saya sekarang gitu ya, terus saya merekam videonya, kemudian saya upload. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi kayak video ceramah ya. Ini saya lakukan juga gitu ya. Saya bikin jenis video yang lain, kelihatan ada saya di sini ngejelasin, kemudian ada materinya ya. Jadi kemudian ada judulnya, bisa juga seperti itu adik-adik. Nah, waktu itu saya pakai OBS Studio itu ya di laptop, jadi untuk memperlihatkan apa saja yang mau ditampilkan gitu di dalam satu frame gitu. Bisa juga seperti ini, kalau memang kita mau bikin video pertama kali belum ada skill untuk animasi. Atau misalkan gambar-gambar yang bergerak seperti yang di channel besar gitu, itu bisa juga seperti ini ya. Kemudian ada juga misalkan video ketika kita nyoret-nyoret aja gitu ya, misalkan kita mau bikin ini channel saya ya, jadi misalkan kita mau mengajar siswa gitu ya, tapi ya kita tinggal mencoret-coret aja, kemudian kita rekam. Seperti yang ini, adik-adik kalau lihat di bagian video lama saya, ini sebenarnya saya pakai ini, pakai apa sih namanya, kayak panel gitu ya, untuk nyoret-nyoret gitu ya, di laptop dan itu direkam, itu juga bisa, begitu. Nah, seperti ini, walaupun memang tidak bagus gambarnya ya karena coretan gitu. Bisa seperti itu. Jadi video pembelajaran bisa yang bagus banget seperti proper tadi yang animasi, bisa juga yang kita ketika ngomong direkam dan ada materinya dijelaskan, itu juga sudah masuk video pembelajaran. Atau ada lagi satu, ini adalah salah satu contoh video pembelajaran yang dikembangkan oleh mahasiswa juga untuk tugas akhirnya ya. Nah, kita lihat. Oke, bisa nanti dilihat lebih lengkapnya ya, mau nonton silakan, ini judulnya ya. Nah, ini salah satu juga video pembelajaran juga ya, sudah dikategorikan video pembelajaran tapi mungkin jenisnya lebih ke dokumenter gitu. Jadi misalkan ada seorang guru mau bikin video pembelajaran dan mau memperlihatkan objek yang mau dipelajari, misalkan kalau ini tentang jamur makroskopis. Nah, itu bisa tuh direkam, kemudian di hasil rekamannya itu diedit gitu ya, diedit, kemudian bisa ditambahkan tulisan gitu, ataupun tadi ada suara gitu, ataupun background-nya juga bisa gitu. Nah, video ini itu sebagai tugas akhir ya dari mahasiswa ini gitu ya. Jadi kalau tadi website itu juga ada tadi macam-macam website yang bisa menyediakan gitu kita untuk bikin website sebagai pemula gitu ya. Ada beberapa hal tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kalau mungkin video berarti yang kita bisa butuhkan adalah alat rekam gitu ya, entah mungkin HP ataupun laptop yang ada kameranya, terus ada juga aplikasi editingnya gitu. Nah, kalau ini yang kalian bisa lihat, mungkin kalian juga sudah punya kali ya di HP masing-masing untuk ngedit video ya. Mungkin ini pakai CapCut ya, yang sangat familiar gitu, atau friendly user juga untuk kita bisa motong video, ataupun kita bisa nambahin unsur-unsur lain gitu ya di dalam video kita gitu. Nah, kalau saya ada itu aplikasi yang selain CapCut gitu ya, CapCut itu bisa dipakai di HP, bisa juga di laptop ya, saya sudah install juga ya. Kalau di laptop ada juga yang mungkin lebih propernya lagi, itu pernah dengar yang namanya Filmora Wondershare ya, itu editing app juga gitu ya. Nah, jadi dua aplikasi itu ya, sebelum videonya itu rilis atau kayak di share atau disebar,
video originalnya harus dinonton dulu gitu ya, kemudian diedit, baru nanti bisa di-share. Tapi sebelumnya sih harusnya sebelum di-share harus balik lagi, harus dinilai lagi gitu ya, atau divalidasi lagi. Begitu. Oke, itu saja sebenarnya tambahan dari saya di Kadik terkait materi kali ini, yaitu materi mengenai media pembelajaran video dan website. Semoga bisa nambah banyak apa ya, contoh-contohnya gitu ya, produknya seperti apa sih media pembelajaran dua jenis ini ya, sehingga kalian mungkin bisa sudah punya inspirasi gitu mengenai nanti siapa tahu gitu ya, memutuskan untuk bikin media pembelajaran untuk tugas mata kuliah ini, dan juga untuk siapa tahu ada yang tertarik lebih lanjut untuk tugas akhirnya begitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya langsung masuk aja ke bagian presensi. Nah, adik-adik semua silakan bisa sudah mulai bikin tugas mind map-nya ya. Sambil ketika saya panggil itu bisa menyaut dan on cam. Oke, kita mulai ya. Echa Aditya Putri. Hadir, Ibu. Vincentia Laura. Hadir, Ibu. Elvina Aminarti. Hadir, Ibu. Janatul Ma'wa. Hadir, Ibu. Adik Ayu Suryaningsih. Hadir, Ibu. Valen Febrianti. Nur Tasya. Hadir, Ibu. Desa Putu Mira Dewi. Hadir, Ibu. Muhammad Ragil. Hadir Ibu. Zahra Tun Syifa. Hadir, Ibu. Farah Mutia. Hadir, Ibu. Hadir, Siti Ibu. Nurhaliza. Oke. Hadir, Ibu. Sri Awindi. Hadir, Ibu. Atifah. Hadir, Ibu. Agustina. Hadir, Ibu. Tetap dengan jaringan yang kurang bagus ya, Agustina. Oke. Marsha. Hadir, Ibu. Mutiara Udatul Fata. Adel Triana. Hadir, Ibu. Mutia. Oh, Mutia hadir. Oke, Adel. Hadir, Adel Ibu. ada. Hadir, Ibu. Nur Wahida. Hadir, Ibu. Nur Salma. Hadir, Ibu. Nur Fadia Putri. Hadir, Ibu. Rizal. Hadir Ibu. Kristi Yolanda. Hadir, Ibu. Anggun. Hadir, Ibu. Oke, yang belum saya kasih hadir karena tadi ke-skip atau nggak kedengeran, ada? Hai Ibu, Valen. Kalian dari mana? Dari WC tadi, Bu. Oke, ada lagi yang belum? Sepertinya sudah hadir semua ya. Oke, saya simpan. Oke, itu saja Adik-adik untuk pertemuan keempat ya hari ini, dicukupkan di sini dulu. Terima kasih banyak ya. Jadi kita akan ketemu lagi di tanggal 4 Maret ya untuk pertemuan kelima. Nah, untuk adik-adik silakan bisa langsung mengerjakan tugas mind map-nya. Nanti silakan kalau sudah selesai di-upload di folder tugas mind map Meet 4 ya. Jangan 3 atau 2 karena nanti saya tidak bisa periksa gitu. Kemudian untuk akses uploadnya itu saya kasih waktu tambahan 10 menit dari jam 2.40 menjadi 2.50
Jadi ada tambahan tuh, lumayan ya, totalnya 30 menit. Sekarang pun masih lebih 30 menit berapa gitu ya. Silakan bisa digunakan dengan baik. Begitu saja ya. Jadi kalau ada kendala silakan bisa kasih tahu di grup WhatsApp. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Semoga puasanya lancar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.